Shalom, damai di hati. Bersyukur bersukacita di hari ini kita lagi boleh berjumpa kembali dalam ibadah renungan harian keluarga di edisi hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022. Dan karena itu mensyukuri setiap berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita datang bersama-sama untuk beribadah di hari ini. Dan karena itu siapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan lagi sebagian dari berita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita meminta akan kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami akan membaca dan merenungkan lagi sebagian dari firman Tuhan. Kami terus bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Allah atas firman yang Tuhan beri bagi kami. Firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang dan pelita di tengah-tengah kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan beri bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami semua. Berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membukakan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini harta rohani. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Harta sering dipahami identik dengan kekayaan materi, dan karena itu kata harta sering digunakan berpadanan dengan kata benda menjadi harta benda. Kekayaan harta benda memiliki pengaruh dan kekuatan untuk meraih kekuasaan, memberi kepuasan, dan membeli apa yang diinginkan. Akan tetapi penumpukan harta benda belum tentu membawa kita pada kebahagiaan dan kegembiraan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada umumnya manusia, kita semua merindukan hidup yang berkecukupan dalam hal memenuhi akan kebutuhan jasmani kita. Namun kekayaan atau harta benda tidak menjamin kehidupan kita manusia meraih apa yang namanya kebahagiaan. Kebutuhan yang hakiki umat manusia adalah hidup sehat, hidup aman, nyaman, tidak berkekurangan, kebutuhan lahiria dan batinia. Dan karena itu
Kebahagiaan bukan hanya dinikmati dalam kesenangan, tapi juga kesabaran, keuletan, keteguhan, dan kemampuan untuk mengendalikan setiap pergumulan, kelemahan, kesusahan, kesedihan, air mata, kebingungan, dan ketakutan. Kebahagiaan kita rasakan apabila kita mampu dan sukses melewati semua bentuk kehidupan yang susah maupun yang senang. Kita lewati itu semua bersama dengan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber pelindungan dan berkat rohani atau spiritualitas yang akan terus menjaga kita, yang akan terus memelihara kehidupan kita sebagai umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa kita ini sama seperti bejana. Bejana tanah liat yang gampang pecah, tetapi menjadi tempat menyimpan barang berharga, yaitu harta rohani. Mengisi bejana tanah liat dengan harta rohani tentunya membutuhkan pengorbanan. Sekalipun itu penuh dengan tantangan, sekalipun itu penuh dengan resikonya, bejana itu bisa pecah. Demikianlah kehidupan kita manusia yang tentunya tidak luput dari segala pergumulan, segala beban, segala persoalan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, tetapi kita harus menyelesaikan itu. Kita harus mencari jalan keluar di tengah-tengah setiap persoalan, pergumulan, tantangan yang dihadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Kita harus ingat bahwa ada harta surgawi yang telah disiapkan oleh Tuhan Allah bagi kehidupan kita untuk kita dapat mengalahkan akan kuasa ketakutan, kelemahan, dan dosa. Dan karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, hidup tidak hanya untuk menyingkirkan kelemahan, tapi bagaimana kita harus mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik, dengan segala hal yang benar. Dan tentunya itu semua dilakukan untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Menghadapi setiap tantangan, menghadapi setiap penderitaan, kita lebih baik berpegang di tengah-tengah kehidupan kita dengan kuasa dan kasih dari Tuhan Allah. Kita bisa bandingkan itu dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Dan karena itu sebagai keluarga Kristen, harta rohani yang berharga di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita adalah apabila kita memiliki hati yang takut akan Tuhan Allah, hati yang taat dan setia, mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Karena harta benda tidak mungkin dibawa ketika kita meninggalkan akan dunia ini. Tetapi yang kita bawa adalah segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, perbuatan baik, yakni harta surgawi. Memang harta dunia kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan, tetapi harta rohani jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dibandingkan dengan segala harta dalam dunia ini. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
berusahalah mengisi kehidupan kita, bejana hidup kita dengan segala perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan akan hati Tuhan Allah, supaya akan nampak kemuliaan Tuhan Allah melalui berkat-berkat yang Tuhan beri, yang Tuhan sediakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah sumber berkat bagi kehidupan kita manusia. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh ada di saat ini menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan Allah. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, nafas hidup, bahkan umur panjang, dan berkat yang Tuhan sediakan dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ketika di hari ini kami boleh bersama-sama lagi beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi bejana di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Karena kami terus meyakini bahwa Engkau Allah yang selalu memberi berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami umat manusia. Dan karena itu, bagaimana kehidupan kami yang hidup taat, hidup setia, hidup takut akan Tuhan Allah di tengah-tengah perjalanan hidup, memuliakan Tuhan Allah di sepanjang hidup yang Tuhan beri bagi kami semua. Dan karena itu ya Tuhan, mampukanlah kami umat-Mu agar supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Engkau akan selalu memberkati apa yang mereka harapkan dan rindukan dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu, bapa, oma, opa yang telah lanjut usia. Engkau Allah yang akan terus membukakan setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan, pekerjaan, usaha, mata pencaharian dari jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian hidup mereka. Orang tua kami, oma, opa kami yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, Tuhan, Engkau beri sehat, Engkau beri kuat, sukacita, kegembiraan di masa usia yang lanjut. Tuhan selalu memberi sukacita dan kebahagiaan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Tuhan, bagi kehidupan anak-anak kami, baik yang sudah bekerja, Tuhan berkati setiap pekerjaan mereka. Bahkan pun bagi kehidupan anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau membukakan pintu pekerjaan bagi mereka, lapangan pekerjaan, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik yang Tuhan beri di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagi anak-anak kami ya Tuhan yang masih bersekolah, diberkati oleh Tuhan Allah, keberhasilan, kesuksesan, cita-cita mereka boleh raih di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan beri kepandaian, Tuhan beri kepintaran bagi mereka, sehingga mereka boleh meraih setiap harapan dan cita-cita mereka. Bagi anak-anak kami yang belum bersekolah dalam masa pertumbuhan, dalam masa perkembangan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, berkati pula kehidupan pelayan-pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari diaken, penatua, para pendeta, kostor,
pegawai, perangkat yang ada. Engkau memberkati kehidupan kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat yang ada. Kami mampu memberi yang terbaik dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri, mampu bekerja sama, berjalan bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Diberkati pula kehidupan bangsa kami ya Tuhan, pemerintah yang ada di pusat, terlebih khusus pemerintah yang ada di Kota Tomohon. Terus diberkati oleh Tuhan Allah di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang mereka lakukan. Roh hikmat, roh kebijaksanaan Tuhan taruhkan bagi para pemimpin kami, agar supaya mereka dapat memimpin kami sebagai warga masyarakat dengan tulus, dengan kehidupan yang takut akan Tuhan Allah. Kami pun akan selalu menopang kehidupan pemerintah kami, program mereka, dan kami akan selalu menciptakan kehidupan kota yang terus diberkati oleh Tuhan Allah tentunya. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami semua kami akan melakukan semua kegiatan, aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan berkati setiap apa yang hendak kami lakukan dan kerjakan. Di multimedia, Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Sehat kuat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Setiap pemberian diri mereka diberkati oleh Tuhan. Harapan kerinduan pun diberkati oleh Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Ya Tuhan Allah, terpujilah akan nama Tuhan Allah yang adalah sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Terus saksikan renungan harian keluarga, di like, di komen, di share, dan Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.